Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman dari beberapa temanku yang ada di Jerman dan mereka bakal ngomongin tentang perjalanan gimana sih mereka bisa sampai ke Jerman dan juga pengalaman-pengalaman selama mereka di sini. Saya punya cita-cita untuk bisa pergi ke luar negeri atau tinggal di luar negeri dalam waktu yang cukup lama gitu. Dan setelah saya berpikir, mungkin salah satu cara agar bisa meraih cita-cita tersebut yaitu dengan melamar beasiswa untuk studi di luar negeri. Alhamdulillah kebetulan dari pemerintah Indonesia ada beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dan saya coba melamar ke situ, melamar beasiswa, dan alhamdulillah keterima. Dan ya alhamdulillah sekarang saya di Jerman. Kalau aku awalnya memang udah kuliah bahasa Jerman backgroundnya gitu. Waktu itu lulus bulan Maret tahun 2011. Habis lulus itu memang cita-cita pengen ke Jerman. Pastinya pas udah selesai belajar bahasa Jerman, aku pengen praktekin bahasanya. Karena kalau di Indonesia kan kesempatan untuk bisa mempraktekkan bahasanya itu cuma sedikit ya, nggak banyak, nggak terlalu banyak orang asing, orang Jerman. Terus juga aku juga tinggalnya nggak di kota banget yang bisa ketemu orang asing lebih banyak gitu. Saya suka banget sama bidang ilmu komputer, robotik, dan kecerdasan buatan. Habis itu, saya masih belum tahu nih negara apa yang ingin saya kunjungi, negara apa yang ingin saya tempat kuliah saya, dan kira-kira bagaimana apa persiapannya ke sana. Dan setelah mencari-cari tahu lebih banyak, akhirnya saya dapat negara Jerman. Kenapa Jerman? Karena kebetulan ilmu komputer dan robotika dan kecerdasan buatan sangat maju di sana, dan ada profesor yang saya pernah belajar bukunya ketika di Indonesia dan kebetulan ada di Jerman. Nah, karena itulah saya berangkat ke Jerman. Di Jerman saya menempuh studi PhD ya di jurusan Microsystem Engineering. Di jurusan Microsystem Engineering saya melakukan riset. Fokus riset saya yakni di pengembangan alat konversi energi kimia menjadi energi listrik atau disebut sebagai fuel cell. Akhirnya dapat informasi dari kakak kelas waktu di kuliah, ternyata ada program seperti program homestay yang kita bisa belajar, bekerja, juga bisa jalan-jalan gitu, dan nggak perlu keluarin biaya yang cukup banyak. Terus akhirnya aku dapat informasinya, aku buat account itu namanya Au Pair Matching ya di aupairworld.net. Itu akhirnya sambil tunggu aku juga ngajar di sekolah dasar, ngajar di agen yang memberangkatkan siswa ke Jerman. Lalu sambil kumpulin uang juga kan gitu, karena untuk au pair itu kita untuk biaya transport untuk pesawatnya harus bayar sendiri gitu. Akhirnya dapat satu keluarga, kita komunikasi pakai bahasa Jerman terus sampai akhirnya aku baru tahu kalau ternyata ibunya itu orang Indonesia gitu. Ternyata memang ibu itu mau cari orang yang dari Indonesia supaya anaknya bisa lancar bahasa Indonesia gitu. Walaupun begitu kita buat kesepakatan, aku bicara bahasa Indonesia cuma ke anaknya aja. Walaupun kita sama-sama orang Indonesia sama ibunya itu, kita tetap pakai bahasa Jerman supaya aku juga ada perkembangan kan pastinya. Jadi, saat ini saya sedang berkuliah S2 jurusan Computer Science di University of Freiburg. Nama kotanya Freiburg. Saat ini, walaupun studi saya secara garis besar itu adalah tentang computer science, ilmu komputer, tapi ketika di sini kita akan bisa mendesain sendiri kurikulum atau mata kuliah apa aja yang ingin diambil, sehingga bisa menjurus ke salah satu peminatan. Kebetulan peminatan saya adalah intelligent system alias kecerdasan buatan. Nah, dari awal
awal datang ke Jerman sampai hari ini itu kira-kira sudah hampir 10 tahun ya. Waktu itu aku pernah kena cacar. Dan itu posisinya parah ya, cacarnya sampai yang aku demam awalnya sampai 40 derajat.